Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan diskusi kami dengan materi infrastruktur perpustakaan digital yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Jana Fadiyati sebagai moderator, kemudian Afifah Iriani sebagai pemateri pertama dan Irin Azarti sebagai pemateri kedua. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk ke finalisasi. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Afifah. Pada Afifah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya ada 4. Yang pertama itu Big Data dan Cloud System. Yang kedua sekuritas dan kriptografi. Yang ketiga hak atas kekayaan intelektual. Dan yang keempat interoperabilitas. Yang pertama itu Big Data dan Cloud System. 1. Big Data. Menurut Jambil 2012, Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konversi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Konsep Big Data. Big Data menunjuk pada benda, event, aktivitas, prestasi yang terdokumentasi, terklarifikasi, dan tersimpan. Teknologi terkait dengan infrastruktur dan tools dalam pengoperasian. Dalam proses mengadopsi Big Data dibutuhkan perubahan budaya organisasi. SDM dalam pengaplikasian teknologi Big Data dibutuhkan SDM dengan keahlian analitik dan kreativitas. Terminologi Big Data sering dikaitkan dengan data science, data mining, dan data processing. Tahapan pengelolaan Big Data. Yang pertama, berhubungan dengan sumber dan cara mendapatkan data. Yang kedua, akses data yang dikumpulkan perlu dikelola. Yang ketiga, analitik. Analitik dapat berupa deskriptif, diagnostik, dan prediktif. Yang keempat, application, terkait visualisasi dan reporting hasil dari analitik. Pemanfaatan Big Data. A. Mendapatkan feedback dan respon masyarakat sebagai dasar penyusunan dan perbaikan pelayanan publik. B. Membuat layanan terpadu dengan segmen khusus sehingga layanan bisa lebih efektif dan efisien. C. Menemukan solusi dan permasalahan atas permasalahan yang ada berdasarkan data. Tantangan dalam pemanfaatan Big Data. Tantangan dalam pemanfaatan Big Data yaitu eksplorasi Big Data. Eksplorasi Big Data merupakan proses yang kompleks. Belum adanya tata kelola yang jelas dalam pemanfaatan Big Data. Keterbatasan waktu, biaya yang mahal, dan masih jarang perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menganalisa data dalam bahasa Indonesia serta SDM untuk pengembangan Big Data. Jadi tantangan lebih pada bagaimana mengoptimalkan data yang dimiliki untuk memberikan dampak positif. Karakteristik utama cloud system computing. 1. One-dimensional self-service. Pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan, portal web, dan manajemen antarmuka. Yang kedua, broad network access service. Layanan tersedia terhubung melalui jaringan pita lebar, terutama untuk dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet, baik menggunakan layan ataupun media lain seperti smartphone. Yang ketiga, penyedia layanan cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan di satu sisi atau berbagai lokasi data center yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme. Yang keempat, rapid elasticity. Kapasitas komputasi yang dapat secara elastis dan cepat disediakan, baik dalam penambahan dan pengurangan kapasitas yang diperlukan. Yang kelima, measure service. Tersedia harus dapat diatur dan dioptimasi penggunaannya dengan suatu sistem pengukuran penggunaan setiap sumber
system. Jadi, cloud computing merupakan sebuah model untuk memberikan kenyamanan pada akses jaringan permintaan beberapa pengguna untuk berbagai sumber daya komputasi yang dikonfigurasi, misalnya jaringan, server, penyimpanan aplikasi dan jasa yang dapat dengan cepat ditemukan dan dirilis dengan usaha pengelolaan yang minimal dan atau interaksi penyedia layanan. Model layanan cloud computing. Yang pertama, software as a service atau SaaS. Pelanggan dapat menggunakan SaaS dengan cara berlangganan atau pay per use sehingga tidak perlu investasi. Yang kedua, platform as a service. Menyediakan modul-modul siap pakai yang digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang hanya dapat berjalan di atas platform tersebut. Berkembangnya aplikasi game di Facebook. Yang ketiga, infrastruktur as a service. Layanan yang menyewakan sumber daya teknologi informasi dasar meliputi daya penyimpanan, processing power, memori, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lain-lain. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan: 1. Kemudahan akses. 2. Efisiensi biaya. 3. Meningkatkan ROI dan cash flow. 4. Fleksibel dan menambah kapasitas. 5. Kemudian monitoring dan manajemen server. Yang keenam, meningkatkan ketersediaan data. Yang ketujuh, fokus dalam meningkatkan bisnis dan pengembangan data. Kekurangan: yang pertama, service level. Service performance kurang konsisten dari provide. Yang kedua, privasi. Adanya risiko data user diakses orang lain. Yang ketiga, compliance. Penyimpanan level compliance dari provider terhadap regulasi yang diterapkan user. Yang keempat, data ownership. Risiko kehilangan kepemilikan data begitu data disimpan. Yang kelima, data mobility, kemungkinan share data antar cloud service. Selanjutnya, materi sekuritas dan kriptografi. Sekuritas adalah suatu bentuk kepemilikan berupa secari kertas yang berisikan bentuk kepemilikan untuk mendapatkan bagian dari suatu kekayaan ataupun prospek atas perusahaan yang menerbitkan sekuritas itu. Jenis-jenis sekuritas. Jenis sekuritas ada dua. Yang pertama, sekuritas jangka panjang dan sekuritas jangka pendek. Sekuritas jangka panjang memiliki dua contoh, yaitu obligasi, yaitu sertifikat berisi kontrak pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima penerbit obligasi dari pemodal. Ada saham, surat tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Sekuritas jangka pendek yaitu memiliki umur kurang 1 tahun. Yang pertama, ada sertifikat deposito, surat bukti penyimpanan yang dapat dipindah tangankan, dan surat berharga pasar modal, promes FS. Yang kedua, ada kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Menurut Braskener dalam bukunya Applied Cryptography, kriptografi adalah ilmu pengetahuan dan seni yang menjaga message agar tetap aman. Prinsip-prinsip kriptografi. Yang pertama ada confidentiality, yaitu layanan agar pesan yang dikirimkan rahasia dan tidak diketahui pihak lain. Yang kedua ada integrity, layanan yang mampu mendeteksi adanya manipulasi data yang tidak sah. Yang ketiga ada authentication, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi, dan ada repudiation, layanan yang mencegah suatu pihak menyangkal aksi yang dilakukannya.
seperti menyangkal bahwa pesan tersebut berasal dari dirinya. Karakteristik kriptografi. Yang pertama, ada keamanan sistem terletak pada kerahasiaan kunci dan bukan pada kerahasiaan algoritma yang digunakan. Kriptosistem yang baik memiliki ruang kunci yang besar. Kriptosistem yang baik akan menghasilkan ciphertext yang terlihat acak dalam seluruh tes statistik yang dilakukan terhadapnya. Kriptosistem yang baik mampu menahan seluruh serangan yang dikenal sebelumnya. Protokol kriptografi adalah protokol yang menggunakan kriptografi. Protokol kriptografi dibangun dengan melibatkan beberapa algoritma kriptografi. Protokol ini digunakan sesuai dengan tujuannya, misalkan untuk pembangkitan kunci, pembangkitan bilangan acak, meyakinkan identitas orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya, materi hak atas kekayaan intelektual atau haki. Kekayaan intelektual manusia merupakan hasil suatu pemikiran dari kecerdasan otak manusia yang dapat diwujudkan dalam bentuk penemuan, desain, seni, karya, atau penerapan praktis suatu ide guna menjawab problem spesifik dalam bidang teknologi. Salah satu karya intelektual yang mudah dilihat adalah karya tulisan yang dipublikasikan atau tidak dipublikasi. Hak atas kekayaan intelektual atau intellectual property right merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan menjamin kita dari melanggar, meniru, atau ditiru karya intelektual dari pihak-pihak orang lain. Macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan guna melindungi kegiatan industri perusahaannya. Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Ada prinsip ekonomi berasal dari kegiatan kreatif daya pikir manusia yang memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Prinsip keadilan, suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual. Dan prinsip kebudayaan, pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan ada prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur hak yang diberikan oleh hukum atas karya yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan kepentingan. Interoperabilitas. Dalam konteks perpustakaan digital, ARMS 2000 menyatakan interoperabilitas adalah sebuah upaya mengembangkan jasa yang terpadu bagi pengguna perpustakaan digital sedemikian rupa sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh beragam sistem dan beraneka institusi. Salah satu badan internasional yang mendukung interoperabilitas sebagai persyaratan layanan yang memudahkan pengguna adalah Open Archive Initiative atau OAI. OAI mengembangkan dan menyebarluaskan standar interoperabilitas untuk mendukung efisiensi penyebaran informasi. Beberapa pendekatan umum untuk mewujudkan interoperabilitas diantaranya ada standarisasi, arsitektur permintaan objek terdistribusi, remote procedure calls, dan mediasi. Standar interoperabilitas.
Yang pertama ada technical interoperability, yaitu standar komunikasi, pemindahan, penyimpanan, dan penyajian data digital. Semantic interoperability, standar penggunaan istilah dalam pengindeksan dan temu kembali. Political atau human interoperability, yaitu keputusan untuk berbagi dan bekerja sama. Keputusan ini memerlukan manajemen perubahan. Intercommunity interoperability, yaitu kesepakatan untuk berhimpun antar institusi dan beragam disiplin ilmu. Legal interoperability, yaitu peraturan dan perundangan tentang akses ke koleksi digital, termasuk soal hak intelektual. Dan ada international interoperability, yaitu standar yang memungkinkan kerjasama internasional. Protokol interoperabilitas dalam Ganesha Digital Library. Interoperabilitas dilakukan dengan melakukan sinkronisasi metadata dan resource melalui protokol. Interoperabilitas dalam Ganesha Digital Library dicapai dengan cara sentralisasi. Terdapat sebuah hubungan middleware yang akan menyimpan metadata dan atau resource. Interoperabilitas yang ada dalam Ganesha Digital Library merupakan pola yang satu-satunya ada saat ini dalam lingkup Indonesia dan menjadi kandidat utama untuk diterapkan dalam Indonesia DLR. Baiklah, itulah hasil diskusi kami dan pemaparan materi dari kelompok 11. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan saran, kritik, dan pertanyaan dipersilahkan. Untuk sesi pertama dibuka untuk 3 orang penanya. Kepada Ilma disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyikan di 20.348.1. Izin bertanya, bagaimana pengaruh big data pada infrastruktur perpustakaan digital? Bagaimana pengaruh big data pada infrastruktur perpustakaan digital? Terima kasih. Kepada Zahra disilahkan. Nama saya Azhar Putris dengan NIM 2023-4629. Apakah tentang dari pemanfaatan big data hanya eksplorasi big data yang kompleks, keterbatasan waktu dan lain sebagainya seperti yang Anda paparkan di PPT tersebut? Lalu pertanyaan saya, bukankah data dari berbagai sumber tersimpan dalam platform yang berbeda juga termasuk dari tantangan pemanfaatan data tersebut? Jika iya, kenapa, dan jika tidak, kenapa? Terima kasih. Boleh kirim sekali, Zahra. Saya kirim dulu email ya. Pada Nadia disilahkan. Oke, terima kasih atas penjelasan dari kelompok penyaji. Baiklah, saya Nadia Putri Sandi dengan NIM 2023-445 akan bertanya mengenai pada slide kelebihan dan kelemahan. Nah, pada slide tersebut kelompok penyaji menjelaskan kelebihannya mengenai meningkatkan ROI dan cash flow. Poin nomor 3 meningkatkan ROI dan cash flow. Nah, boleh dijelaskan lebih detail lagi apa hubungannya dengan materi? Baiklah, kami memohon waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman semua.
Baiklah, untuk pertanyaan pertama, pertanyaan dari Ilma akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya itu bagaimana pengaruh Big Data pada infrastruktur perpustakaan digital? Big Data merupakan kumpulan data yang memiliki ukuran, kecepatan, dan ragam yang perlu dikelola dengan baik. Dengan adanya Big Data tersebut, dapat memudahkan di perpustakaan digital untuk menyimpan data-data yang diperlukan untuk perpustakaan digital, seperti misalnya untuk menyimpan semua koleksi perpustakaan yang telah dijadikan sebagai digital akan disimpan di Big Data tersebut, dan Big Data tersebut memudahkan pustakawan untuk mengelola, menyimpan, dan memberikan informasi kepada pemustaka melalui adanya Big Data di perpustakaan tersebut. Kemudian adanya Big Data di perpustakaan memberikan manfaat kepada perpustakaan dan pemakai. Untuk manfaat dari Big Data ini kepada pemakai pemustaka yaitu dapat memenuhi kebutuhan analisis bagi penelitian yang diperlukan oleh para pemustaka. Kemudian mengambil kebijakan dan keputusan dalam bisnis yang akan diperlukan oleh pemustaka. Selanjutnya, untuk manfaat yang diberikan oleh Big Data pada perpustakaan yaitu dapat memudahkan pustakawan mengolah data yang banyak dari perpustakaan digital tersebut. Kemudian memudahkan pengembangan koleksi digital serta memberikan kemudahan dalam melayani pemustaka dengan adanya Big Data tersebut. Baiklah, hanya segitu jawaban yang dapat saya berikan kepada Ilma. Apakah Ilma memahami jawaban yang setelah saya berikan? Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Zahra akan dijawab oleh Afifah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra. Apakah data dari berbagai sumber tersimpan dalam platform yang berbeda juga termasuk ke dalam tantangan dalam pemanfaatan Big Data tersebut? Jika iya, kenapa? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Tantangan pengelolaan Big Data yang umum terjadi dalam suatu perusahaan adalah kebutuhan untuk mengelola data dari berbagai macam sumber. Namun data yang diterima tersimpan di platform yang berbeda berdasarkan jenis data dan asal sumbernya. Kesenjangan ini akan menimbulkan masalah saat proses penarikan dan analisis data. Jika situasinya seperti itu, hasil analisa data akan cenderung tidak efektif karena kelengkapan dan akurasinya perlu dipertanyakan.
terlihat dengan mudah. Solusi untuk mengatasi tantangan pengelolaan big data ini adalah menggunakan platform big data analitik yang komprehensif dan mampu memusatkan data dalam satu lokasi terpusat, apapun jenis data dan dari mana sumbernya. Jadi itu termasuk dalam tantangan dari pemanfaatan big data. Iya. Terima kasih. Baiklah, apakah Zahra memahami penyampaian dari Afifah? Pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan dari Nadia akan dijawab oleh Nurin. Hubungan ROI dan cash flow dengan infrastruktur perpustakaan digital. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang ROI. ROI adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Cash flow adalah pengukuran jumlah uang tunai yang masuk dan keluar dari bisnis dalam periode waktu tertentu. Jadi hubungan ROI dan cash flow di perpustakaan digital bahwa dengan meningkatkan ROI dan cash flow dalam cloud, perpustakaan hanya perlu membayar sewa sesuai pemakaiannya. Jadi tidak memperbanyak biaya atau kelebihan biaya pada pemakaiannya. Baiklah, apakah Nadia memahami jawaban dari kelompok kami? Oke, terima kasih atas jawaban dari kelompok ini. Baiklah, kita masuk pada sesi pertanyaan sesi kedua. Kepada 3 orang penanya dipersilahkan. Baiklah, kepada Aida disilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Aida dengan tim 2023-4023. Saya akan bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana sebuah data bisa dikatakan big data? Tolong jelaskan. Bagaimana sebuah data yang dikatakan bisa? Ya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Serlin. Misalkan saya ingin mengembangkan wisata hingga ke luar negeri. Misalkan, bagaimana cara mengurus hari untuk saya di luar negeri? Apakah perlu saya mengurusnya di Indonesia juga? Sekian. Pada Mia, silahkan. Baik, perkenalkan saya Nurniati akan bertanya kepada kelompok penyaji. Jadi ini 20, 23, 47. Kenapa penerapan interoperabilitas dalam perpustakaan digital sangat penting penerapannya? Sekian, terima kasih. Baiklah, kami akan meminta waktu untuk mencari jawaban yang akan kami sampaikan.
kami gitu. Penyerapan itu digital. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sari. Pertanyaannya yaitu cara mengurus haki untuk perusahaan di luar negeri, apakah harus dilakukan di Indonesia atau tidak? Untuk jawabannya yaitu untuk mengurus haki yang akan kita lakukan untuk perusahaan di luar negeri, sebaiknya kita mengurus haki ini di Indonesia dan juga di luar negeri tersebut. Karena dengan kita mengurus haki di Indonesia ini dulu akan memudahkan kita mengurus haki nanti di luar negeri. Untuk mendaftarkan haki yang ada di Indonesia harus memenuhi beberapa syarat. Memenuhi beberapa syarat yang telah disediakan oleh pihak yang mengurus haki di Indonesia. Kemudian setelah semua syarat untuk mengurus haki terselesaikan di Indonesia, maka untuk akan mengurus haki di luar negeri akan disediakan website oleh pengurus haki Indonesia ini, yaitu websitenya dapat setelah kita setelah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk mengurus haki Indonesia, selanjutnya kita akan disuruh untuk berkunjung ke website haki.co.id untuk mengajukan haki langsung ke luar negeri tersebut. Setelah adanya haki yang kita buat di Indonesia, akan memudahkan kita nantinya untuk membuat haki di luar negeri tersebut. Jadi intinya untuk haki perusahaan yang akan luar negeri, harus baiknya kita buat haki tersebut dulu di Indonesia, kemudian baru buat di luar negeri tersebut. Baiklah, Pak Kasarli memahami jawaban dari saya.
terkumpul dalam waktu yang singkat atau low latency velocity. Maka Aida sudah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Jumiati. Pertanyaannya yaitu, kenapa penerapan interoperabilitas sangat penting di perpustakaan digital? Di sini dapat dilihat pengertiannya dalam konteks perpustakaan digital. Interoperabilitas adalah sebuah upaya mengembangkan jasa yang terpadu bagi pengguna perpustakaan digital sedemikian rupa sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh beragam sistem dan beraneka institusi. Interoperabilitas juga dapat digunakan untuk melihat keselarasan antara dua sistem yang akan disatukan, misalnya antara perpustakaan dan e-learning. Ketika hendak mengembangkan konsep belajar di ruang e-learning, sumber daya perpustakaan digital dan e-learning itu harus diperturutkan dan dipakai secara bersama-sama sebagai kesatuan yang kompleks. Dan contoh lainnya pada artikel di jurnal elektronik dapat ditemukan dan dikaitkan kan dalam e-learning itu tugas-tugas, jadi dapat dikaitkan untuk tugas yang ada pada mata kuliah tersebut. Pak AF, mungkin untuk jelasnya perpustakaan digital, interoperabilitas ini kan suatu sistem yang memudahkan dua sistem untuk berjalan sejalan, kan? Mungkin untuk di perpustakaan kita bisa lihat OPAK. OPAK kan di dalam situ ada koleksi perpustakaan digitalnya, kan? Mungkin dengan kita mencari di OPAK itu kan kita masukkan kata kunci apa, mungkin kan keluar apa yang kita cari itu. Mungkin dari situ interoperabilitas itu dalam perpustakaan digital itu terdapat pada sistem OPAK-nya itu yang memudahkan perpustakaan untuk mencari koleksi digital di perpustakaan. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin membantu jawaban dari kelompok kami atau menambahkan.
Mungkin untuk lebih jelasnya kan ada standar interoperabilitas. Di standar interoperabilitas itu ada technical interoperabilitas, yaitu standar komunikasi dan itu pemindahan penyimpanan data, penyajian data digital. Mungkin dengan adanya interoperabilitas ini dapat memudahkan perpustakaan untuk memindahkan data yang sebelumnya dari kertas ke menjadi digital, dan penyimpanannya juga lebih baik menggunakan interoperabilitas ini. Baiklah, apakah Mia masa paham dengan penjelasan dari kelompok kami? Tampak sesi tanya jawab, Pak? Masih, Pak. Untuk sesi terakhir ada 3 pertanyaan, kemudian akan ditambahkan oleh Bapak dalam materi yang sekarang. Untuk selanjutnya, bila pada Najwa silahkan. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa saja yang mendasari pemikiran tentang perlunya dilakukan digitalisasi perpustakaan? Mendasari pemikiran tentang perlunya dilakukan digitalisasi perpustakaan. Itu pertanyaan itu harusnya di kelompok 1 ya. Kan itu dasar sekali. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang lain dulu, yaitu pada Gita, silahkan. Gita Syifa Taubina. Baiklah, pada Fadila silahkan. Saya bagaimana contoh penerapan cloud system computing pada perpustakaan digital dan bagaimana cara Anda mengatasi kelemahan servis performance kurang konsisten dan Contoh penerapan cloud system pada perpustakaan digital. Terus, dan bagaimana cara Anda mengatasi kelemahan servis performance kurang konsisten dari provider. Fadila, bagaimana cara mengatasi Kelemahan servis performance service performance kurang konsisten dari provider. kurang konsisten dari Provider. provider. Kurang konsisten kurang konsisten dari
selanjutnya pertanyaan pada Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Widanto dengan NIM 202341. Dan saya, infrastruktur adalah sarana atau fasilitas yang harus ada saat membangun perpustakaan digital. Apakah saat membangun perpustakaan digital ini, keempat hal ini kita butuhkan, atau apakah boleh dihilangkan salah satunya? Dan materi ini kan judul misalnya sama dengan materi sebelumnya. Apakah materi ini lanjutan dari materi selanjutnya atau berhubungan dengan materi ini? Sekian, assalamualaikum. Apakah dari itu bisa? Kalau ada Oh gitu. Wow.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Bagaimana langkah-langkah pengembangan infrastruktur perpustakaan digital? Untuk langkah-langkah pengembangan infrastruktur perpustakaan digital, yaitu yang pertama, melakukan pengembangan koleksi informasi, yaitu memperbanyak koleksi yang akan kita berikan kepada pemustaka. Selain itu, untuk teknologinya, kita bisa melakukan pembaruan atau memperbarui berbagai macam kebutuhan hardware-nya, yaitu kebutuhan perangkat lunaknya. Maaf saya ralat mengembangkan kebutuhan hardware atau perangkat keras yang ada di perpustakaan tersebut. Kemudian juga melakukan pengembangan pada kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan network perangkat lunaknya dan kebutuhan software, yaitu jaringannya. Mungkin mohon maaf, untuk hardware itu perangkat keras, network jaringan, dan softwarenya perangkat lunak. Mungkin untuk kebutuhan networknya jaringan, mungkin jaringan yang ada di perpustakaan digital itu agak lelet atau sering error, bisa dilakukan pengembangan. Kemudian dengan yaitu peningkatan koleksi digital, meningkatkan koleksi yang ada di perpustakaan, dan selanjutnya akses global, yaitu memperluas akses dari perpustakaan digital tersebut terhadap koleksinya yang bisa diakses dimanapun oleh pemustaka. Kemudian pengembangan dari big datanya, core sistemnya, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur perpustakaan digital tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apakah kita memahami jawaban dari saya?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Joni. Apakah dalam pengembangan infrastruktur perpustakaan digital ini harus terdapat 4 materi yang telah kami jelaskan sebelumnya? Dan apakah materi ini lanjutan dari infrastruktur atau... Baiklah, untuk dalam pengembangan infrastruktur digital ini memerlukan 4 materi tersebut untuk membangun infrastruktur digital tersebut. Untuk big data, kenapa big data kita perlukan? Karena dengan ada big data ini memberikan kemudahan kepada pustakawan untuk mengolah data, menyimpan data, dan menyebarluaskan data terhadap perpustakaan yang memerlukan. Untuk post system ini diperlukan untuk dalam sebuah perpustakaan digital memerlukan jaringan yang baik, yang nyaman untuk diberikan kepada perpustaka. Dengan adanya post system ini memberikan kemudahan kepada perpustaka untuk mengakses materi yang mereka butuhkan. Selanjutnya sekuritas dan kriptografi. Untuk sekuritas ini sendiri yaitu sekuritas ini suatu kertas sebagai kepemilikan dari perpustakaan digital tersebut. Untuk kriptografinya sebagai sistem yang untuk menjalani perpustakaan digital ini. Dan sedangkan untuk hak atas kekayaan intelektual sangat diperlukan untuk pengembangan infrastruktur perpustakaan digital ini, karena setiap koleksi yang pertamanya berbentuk kertas akan dijadikan pada koleksi digital memerlukan hak perlindungan kepada si pencipta. Makanya hak kekayaan intelektual ini diharuskan adanya di perpustakaan digital. Dan untuk interoperabilitas dibutuhkan di perpustakaan digital untuk mempermudahkan pustakawan dalam menata berbagai informasi yang diperlukan oleh pemustaka. Jadi kalau menurut kami 4 materi ini dibutuhkan dalam pengembangan infrastruktur perpustakaan. Untuk keempat materi ini merupakan lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu infrastruktur perpustakaan yang membahas tentang perangkat-perangkat dari perpustakaan digital ini. Cuma itu yang dapat saya jelaskan kepada Anto. Apakah Anto memahami jawaban dari kami? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila. Pertanyaannya yaitu bagaimana contoh dalam penerapan sistem computing pada perpustakaan digital, dan bagaimana cara mengatasi kelemahan service, performance, kurang konsisten dari provider. Konsep penerapan sistem di perpustakaan digital meliputi mengetahui permasalahan yang menjadi dasar alasan menerapkan sistem di perpustakaan tersebut. Dasar permasalahan yang biasa terjadi dapat dilihat berdasarkan kebutuhan dari perpustakaan dalam mengolah informasi tersebut dari sisi pengguna yang selalu menuntut kemutakhiran informasi dan kemudahan akses.
Yang kedua, merencanakan infrastruktur dan memilih provider penyedia layanan yang sesuai dengan aspek kebutuhan di perpustakaan digital tersebut. Dan yang ketiga adalah menjalankannya sesuai kebutuhan dan melakukan evaluasi rutin di perpustakaan digital tersebut. Bagaimana cara mengatasi kelemahannya? Perpustakaan perlu melakukan pertimbangan dalam memilih dan memilah keputusan, yaitu mengetahui kebijakan-kebijakan di setiap vendor cloud sistem ini. Berbagai pertimbangan yang harus dilakukan perpustakaan dalam menentukan konsep cloud system yang sesuai dengan visi dan misi perpustakaan itu sendiri. Dengan melakukan hal tersebut, perpustakaan dapat berbagi pengetahuan kepada pengguna yang membutuhkannya. Mungkin dari saya hanya itu. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban? Bagaimana Fadila? Baiklah, setelah berakhirnya sesi tanya jawab ketiga tersebut, dimulailah presentasi kami. Untuk kesimpulan dari materi yang telah kami dapatkan akan dibacakan oleh Asifah. Baiklah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu infrastruktur perpustakaan digital adalah sarana dan fasilitas yang digunakan dalam operasional perpustakaan digital. Dalam menganalisis infrastruktur digital library tersebut, perlu juga diperhatikan berbagai kebutuhannya dapat berupa big data, cloud system, sekuritas dan kriptografi, hak atas kekayaan intelektual serta interoperabilitas. Dalam menganalisis infrastruktur digital library, big data merupakan kumpulan data yang diperlukan dalam menciptakan dan menjalankan perpustakaan digital. Dengan banyaknya data yang ada, maka pustakawan harus dapat memproses data dengan baik. Selanjutnya, adanya cloud system dalam perpustakaan digital memberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan layanan, pengelolaan, bahkan penyimpanan informasi untuk mewujudkan perpustakaan digital tersebut. Kemudian, dalam mewujudkan perpustakaan digital juga diperlukan sebuah sekuritas atau keamanan untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang terdapat dalam perpustakaan digital tersebut. Selain itu, dalam mewujudkan perpustakaan digital dibutuhkan juga haki yang berfungsi untuk menjaga hak cipta dari setiap bahan pustaka yang akan didigitalkan untuk mewujudkan perpustakaan digital tersebut. Baiklah, sekian hasil diskusi presentasi kami kepada teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian serta pertanyaan dan saran dari teman-teman semua. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok. Sekali lagi aplaus buat kelompok. Materi yang disampaikan menurut saya itu sudah sangat jelas. Mungkin ada beberapa penyampaian yang belum familiar saja sehingga mungkin susah dimengerti. Tapi secara materi saya lihat sebenarnya sudah bagus. Oke. Tadi ada beberapa hal yang menarik, terutama tentang big data. Karena kita di sini membahas big data. Kemudian kenapa dikatakan big data? Anda tadi berbicara tentang ukuran. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Ini ada 1, 2, 3. Ini disebut apa ini? Di sini tertulis perpustakaan digital. Data. Ini data. Kemudian kalau ini ruang perkuliahan data. Kalau informasinya apa? 730. Kelas perpustakaan digital dimulai di kelas ruangan RG 30 pada jam 30 sudah menjadi informasi. Oke, jadi kalau hierarkinya seperti ini sudah paham ya. Di sini ada data, di sini ada informasi,
Kemudian di atas informasi ada pengetahuan, atas pengetahuan ada kebijaksanaan. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa dia bisa seperti ini? Jadi data itu adalah apa tadi? Pengertian data? Pengertian data apa? Kita bicara di data ini. Data apa? Data itu adalah fakta. Ya, biasanya seperti itu. Setiap fakta itu adalah data. Di sini ada kipas angin, itu fakta. Nah, fakta itu ketika dituliskan dia menjadi data. Itu konsepnya. Kemudian data itu jika dihubungkan dengan data lain, dia menjadi sebuah informasi. Oke. Dari informasi itu, informasi 1, informasi 2, informasi 3 digabung-gabungkan lagi dengan catatan informasinya harus sejenis, ya kan? Contoh, kita tentang perpustakaan digital ini ada informasinya tentang big data, kemudian ada informasinya tentang hukum. Kalau ada informasi tentang tentang hukum alam, masuk di situ. Masuk ya kan? Jadi memang harus sejenis. Informasi yang sejenis itu akan melahirkan pengetahuan. Terciptalah sebuah pengetahuan kita tentang bagaimana perpustakaan itu, apa yang ada di dalamnya, bagaimana konsepnya, hukum yang mengaturnya, dan semuanya. Dan dari pengetahuan yang kita miliki tersebut, maka kita bisa memunculkan sebuah kebijaksanaan, terutama dalam hal pengembangan perpustakaan kita yang akan kita lakukan. Jadi ini disebut dengan hierarki wisdom, ini ditemukan oleh seorang pelopor big data. Namanya juga mirip wisdom, atau disebut dengan hierarki wisdom. Kemudian tadi ada big data itu kalau kita artikan secara bahasa apa? Big itu besar. Data ini ya fakta, kumpulan fakta-fakta yang dituliskan. Seberapa besar big data itu? Seberapa besar? Kan dia sudah disimpan dalam bentuk digital ya. Ukuran penyimpanan digital apa? Kilobyte. Kemudian ya, kayak gini. Kemudian apa? Kemudian zeta ya, zetabyte. Jadi satu zetabyte ini berapa tera? 1000. Satu ini berapa ini? 1000. Satu ini berapa ini? 1000. Satu ini 1000. Kemudian di sini ada yang menarik, ada interoperabilitas tadi ya. Dia terjadi dari 3 subkata itu. Interoperability. Inter apa artinya? Inter apa? Antara. Operasi apa? Menjalankan. Ya. Ability apa? Kemampuan. Jadi kalau kita rangkai apa jadinya? Ini berhubungan dengan big data tadi kan? Apa hubungannya? Jadi sebuah kemampuan untuk mengelola atau mengoperasikan antara sumber data, ya kan, yang terdapat ini bahasa kitanya ya, ini kan bahasa buku yang terdapat dalam perpustakaan digital. Tadi ada pertanyaan yang cukup menarik. Pertanyaan siapa tadi yang sebenarnya tadi Zahra?
Zara. Dia tadi apakah ini tersimpan dari satu sumber data yang sama? Kan pertanyaan tadi kalau berbeda bagaimana mengatasinya? Jadi untuk mengatasinya itu dibuatlah sebuah badan atau sebuah aturan yang disebut dengan framework namanya. Ada atau framework tahu kan? Framework kalau kita artikan secara bahasa itu disebut dengan apa? Bingkai kerja. Bingkai kerja. Jadi di situ diatur ada beberapa menghapusnya mana? Jadi ada beberapa penyedia data, mungkin lembaga A, B, C, D, E, dan F. Ini semua diatur dalam satu bingkai. Jadi semua ini bisa saling terkoneksi data dengan standar yang telah ditentukan. Makanya tadi ada standar interoperabilitas tadi kan, ada 8 standar. Maka 8 standar itulah yang mengatur ke semua lembaga yang menyediakan ini. Sehingga datanya itu walaupun tidak terpusat pada satu server, tapi dia bisa berkomunikasi dengan standar yang ditentukan. Sama halnya dengan bahasa. Jawa, Minang, Maluku, Papua, agar mereka bisa berbahasa, berkomunikasi, diseragamkanlah dengan standar bahasa Indonesia. Sama sederhananya seperti itu. Kalau mau detailnya rumit lagi, lebih ke sisi teknisnya. Kemudian ada pertanyaan saya selanjutnya. Pernah nggak saudara merasakan ketika membuka sebuah, ini implementasi dari big data ini banyak hal ini, terutama dalam e-commerce. Pernah nggak tanpa sengaja buka Facebook, scroll muncul iklan yang barang yang diinginkan? Pernah? Kenapa bisa seperti itu? Karena pernah melakukan pencarian di Google. Mereka mencari di Google, kok Facebook yang masih iklan? Adanya hubungannya. Cari barangnya atau pernah buka Shopee, kan buka Shopee cari barang, tapi munculnya di Facebook iklannya. Atau munculnya di Instagram ada iklan? Ada. Atau muncul di Instagram. Barang yang diinginkan yang pernah dicari di tempat yang berbeda. Kenapa? Ya jawabannya benar semua, tapi ngomongnya jangan ragu-ragu. Jawabannya benar semua. Jadi antar ini, jadi gini, ada disebut dengan istilahnya personalisasi iklan. Apa? Video yang tidak gimana kan ada itu. Ini basic kerjanya dia merekam semua data historis kita. Misalkanlah si Google, ya kan? Atau si A ini kita anggap si Google. Kemudian si B dan si D ini kita anggap ini Facebook. Ini kita anggap Shopee. Kan mereka mengambil data yang ada di sini, mereka olah, mereka sesuaikan dengan kebutuhan market mereka, kemudian mereka munculkan pada Facebook dan pada Shopee. Makanya sekarang ini ada tren yang lagi berkembang itu data analis. Pernah dengar data analis? Apa artinya itu data analis? Atau data scientist? Jadi job sebuah pekerjaan yang kerjanya hanya mengolah data, mempelajari data. Tadi ada bahasa yang menarik tadi disampaikan, sehingga dapat apa tadi istilahnya, lupa saya catatnya. Pertanyaan siapa tadi saya juga lupa. Coba saya cek lagi. Dia sudah mengarah ke sini tadi jawabannya. Pertanyaan bukan. Saya lupa catatnya tadi. Jawabannya seperti ini. Di sini di abilitas ini, sehingga bisa dimunculkan apa yang dicari. Kira seperti itu bahasanya tadi. Jadi ada kendala. Tanya siapa tadi itu? Nah. Jadi memang Mia. Memang ini belum sepenuhnya berjalan maksimal. Memang belum sepenuhnya. Karena ini juga masih hal baru. Masih baru beberapa tahun ini, boomingnya ini ketika adanya e-commerce. Sebelumnya tidak ada. Sehingga
harus distandarisasikan lagi. Semua data itu memang harus dibentuk format yang sesuai agar semuanya bisa berkomunikasi. Memang ini masih jangka panjang, sehingga masih ada beberapa antar provider atau penyedia yang tidak standar datanya, sehingga cenderung ditinggalkan karena mereka mungkin kurang inovasi, kurang adaptasi lingkungan. Contohnya itu Yahoo misalkan. Yahoo itu dia cenderung tertinggal itu dalam hal inovasi berhubungan dengan data ini. Sekarang ada lagi istilah metadata atau metaverse. Pernah dengar istilah metaverse? Di sebuah dunia digital, ya kan? Yang di dalamnya persis seperti dunia asli ini. Ada bangunannya, ada pasarnya. Jadi outputnya nanti dari metaverse itu, kalau di dunia pendidikan, saudara kalau mau ke kampus, mau kuliah, cukup menggunakan VR, virtual reality. Di VR itu, saudara akan berjalan seperti hanya berjalan ke kampus, menaiki tangga, memasuki ruang perkuliahan. Tapi pada prinsipnya saudara hanya diam di satu tempat saja. Kemudian saudara bakalan melihat seperti sekarang, saudara lihat ke kiri ke kanan, ada temannya yang duduk, ada dosennya yang presentasi. Itu semua bisa dilakukan dengan metaverse tadi. Jadi semuanya didigitalkan lagi semuanya. Dalam ruang itu yang sudah sangat besar. Sekarang itu sudah baca berita Facebook men-PHK massal. Sudah baca berita? Kemudian beberapa perusahaan besar seperti Twitter juga, Google juga, ada baca beritanya. Kenapa mereka melakukan PHK itu? Karena biaya untuk metaverse itu sangat besar. Jadi mereka sudah investasi yang jor-joran, tapi belum maksimal hasil yang didapatkan, sehingga terpaksa dipangkas biaya dan di-PHK beberapa anggotanya. Kita kembalikan ke perpustakaan digital. Kenapa di perpustakaan digital kita juga harus mengadopsi big data? Karena seperti yang disampaikan oleh kelompok tadi, semua data buku itu akan didigitalisasikan sehingga tidak lagi pencarian manual. Dan memang di situ sangat dibutuhkan ukuran yang besar sekali, sehingga kita perlu infrastruktur yang mendukung. Tapi tadi ada solusi cloud. Ya kan? Apa itu cloud? Cloud apa tadi bahasa istilahnya? Cloud system. Apa itu cloud system itu? Sistem penyimpanan awal. Ya. Pernah dengar istilah cloud engineer? Enggak. Nonton MotoGP Mandalika kemarin? Nonton. Ada cloud engineer di sini? Itu di Twitternya memang cloud engineer dibuatnya itu. Tahu kan? Cloud engineer itu sebenarnya bukan itu. Cloud engineer itu adalah orang teknisi yang mengatasi masalah komputasi cloud ini. Mulai dari pemrograman cloud, bukan remote awalnya itu bukan. Ada ngecek Twitternya. Karena tidak ada orang update dia buat di situ cloud engineer. Saya baca di ketawa. Jadi kalau kita, jadi cloud itu seperti ini. Kalau fisiknya itu sama seperti sebuah komputer ini, sama seperti ini. Tapi jika sebuah perpustakaan harus menciptakan mendatangkan laptop atau komputer untuk penyimpanan, kira-kira berapa banyaknya komputer yang harus disiapkan? Itu yang pertama, jumlahnya. Kemudian listriknya harus 24 jam. Kemudian jaringannya dia harus 24 jam. Maka untuk infrastruktur yang itu saja, itu sudah menelan biaya besar gitu. Teknologi itu harganya mahal kan? Mahalnya bukan dibeli ini jadi pasti cuma di teknologi yang adanya, sehingga diatasi dengan cloud tadi. Jadi kita sewa, cloud itu sistemnya kita menyewa ke provider, menyewa sebuah laptop seperti ini. Jadi di provider itu kemarin ada internet bankingnya macet beberapa bulan kemarin karena kebakaran di gedung cyber.
ya kan, itu pusat cloud Indonesia ya. Jadi di gedung itu mereka punya server, sudah pernah ke Puskop, Pak besar itu isinya komputer ya. Dan tapi dalam bentuk server saja. Jaringannya 24 jam, pendinginnya 24 jam. Itu yang disewakan kita. Jadi kita nyewa di situ. Jadi kita tidak membeli PC-nya. Misalkan seperti ini, satu server itu ukurannya 1 tera. 1 tera itu bisa dibagi ke beberapa orang. Saya mau nyewa 1 giga. Nanti masih ada sisa beberapa giga lagi, itu maka itu akan disewakan ke banyak orang. Itu sistem kerjanya. Jadi sebenarnya kita nyewa dari perangkat fisik yang di online kan atau yang di cloud kan, itu sebenarnya cloud computing itu harganya lebih murah daripada kita harus investasi beli perangkatnya. Tapi di situ juga harus diperhatikan sekuritasnya, makanya tadi ada kriptografi, ya kriptografi tadi di situ. Jadi ada enkripsi di situ. Sama seperti hanya dengan WA, ada enkripsi data. Jadi enkripsi itu fungsinya misalkan seperti ini. Saya ngirim pesan halo. Saya ngirim pesan halo dari saya ke B. Di sini awalnya H ini, maka dia mengirim H itu bisa seperti ini 1, 3, 5, C, 6, A monyet. Perjalanannya seperti ini. Jadi huruf H itu bisa berubah seperti ini. Itu sebenarnya enkripsi namanya. Dan ada teknik untuk ada teknik mengunci dan ada teknik untuk membukanya. Teknik mengunci itu saya punya di sini. Teknik untuk membukanya itu saya kirimkan juga ke sini. Nah, ini sebenarnya enkripsi, sehingga ketika sampai di sini dia berubah menjadi H. Kemudian A lagi. A nanti jalan lagi berapa lagi kan kode-kodenya. Sampai ke B nanti dia berubah menjadi H. Ini sebenarnya enkripsi itu. Sehingga walaupun data itu disadap di perjalanan, mereka nggak bisa baca. Misalkan di sini kan lewat jaringan ini. Ada hacker di sini misalkan masuk, kan dapat dia. Cuma dia dapatnya seperti ini. Kuncinya dia nggak tahu. Karena kuncinya itu sudah saya sepakati antara A dan B. Itu sebenarnya enkripsi. Itu makanya dalam cloud computing itu sangat ditekankan ini untuk pengamanan data. Bukan berarti data itu kita tinggal kirim gampang gitu aja, bukan. Ada teknik enkripsi yang sangat dasar seperti ini. Dan ini sama kan yang buat enkripsi ini juga manusia ini. Yang membobolnya juga rekan-rekannya dia. Makanya di situ ada yang disebut dengan virus, ada yang disebut dengan antivirus. Virus itu yang buat siapa? Orang juga. Kalau dia nggak buat virus, yang antivirus nggak bisa jualan. Jadi kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, ini sudah apa nih? Sebuah bisnis. Ya, sudah sebuah bisnis itu. Karena kalau nggak ada virus, ngapain kita beli antivirus? Kan? Sama juga dengan enkripsi ini. Kalau nggak ada yang memaling data, berapa datanya dienkripsi? Walaupun sekarang ada enkripsi A, terpecahkan oleh seseorang kan, dapat dia bobol datanya. Itu di tahun 2000 berapa kemarin itu? Rata-rata hampir 70% Windows di seluruh dunia dibobol. Ada seorang hacker yang berhasil menyelesaikannya itu. Dia orang Amerika apa Argentina dia. Tapi setelah dia berhasil membersihkan virus itu, kemudian dia ditangkap. Pernah baca artikelnya? Kalian baca kalian TikTok saya. Ada dulu, jadi kerugiannya seperti ini, data perbankan dibobol. Ada satu celah di Windows itu yang terbobol oleh virus itu, dan itu menyebar ke seluruh dunia. Kemudian si hacker ini yang menutup yang bobol itu. Tapi setelah dia menutup kebobolan itu, kan ketahuan lagi kalau dia hacker. Kalau seorang hacker sudah ketahuan identitasnya, maka akan ditelusuri jejak rekamnya. Dan dia pernah melakukan hal yang lain juga sehingga dia dipidana, penjara. Jadi hacker itu dia seperti ninja, bergerak dalam kegelapan. Identitasnya tidak diketahui. Oke, itu yang disebut dengan enkripsi tadi. Jadi bisa kita simpulkan
infrastruktur dalam pengembangan perpustakaan digital itu untuk urusan data itu bisa kita lakukan dengan sewa cloud tadi. Lebih murah biayanya, kemudian lebih mudah dalam penggunaannya karena sudah ada operator yang mengamankan tentang sekuritasnya, layanan listriknya, dan layanan jaringannya serta backup datanya. Kemudian ukuran data itu tergantung memang berapa kebutuhan kita karena dalam apa tadi pembangunan tadi kita akan mempertimbangkan beberapa hal. Dan tadi juga ada dari yang belakang tadi tentang providernya. Maka harus dipertimbangkan lagi, provider itu kan banyak itu yang menyediakan cloud computing itu. Maka kita cari yang track recordnya bagus seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain kira-kira? Atau ada yang masih diragukan? Dan penyimpanan data pada big data itu seperti sistem seperti basis data. Pernah belajar basis data? Basis data itu kan tabel-tabel itu. Itu ukurannya karena baru satu tabel mungkin hanya byte. Tapi kalau sudah ribuan tabel maka ukurannya bisa menjadi zettabyte itu. Ada lagi? Ya, ada lagi pertanyaan? Atau ada masih yang ragu, kurang jelas dari penyampaian saya? Kita sekarang pertemuan ke 15. Oke. Saya absen dulu. Mutiara ini. Helma. Ada. Sakit. Fauzia. Hadir. Kuliah Nofrianti. Marosa Harahap. Tidak ada. Muhammad Ilham. Ya, LKMM lanjutan. LKM apa itu? Latihan manajemen. Kegiatan dari kampus. Iya, Pak. Nanti suruh dia hubungi saya. Kurotu Aini. Serlina Agustin, Saila Safana, Windy Kartika, Aida Saskia, Ardian Rahmadi, Arinda Maulina, Diana Fajriati. Diana atau Diana? Diana. Diva Nur Alamia. Elsa Indiana. Gita. Joni. Marju. Nadia. Nur Jumiati. Rezi. Ririn. Rizky. Siti. Yona. Afifah. Amelia. Anissa.
Aulia, Azhara, Dinda, Fadila, Faunesia, Ilma, Lailatul, M. Rashid, Mufti Zefira, Muhammad Ifdal, Nadila, Putih Zahwa, Rati,